salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fitri Febrianti dengan NPM 2212020092 kelas 3B Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis regresi yang merupakan tugas UAS mata kuliah statistika. Jadi, kita disuruh mencari tiga variabel di antaranya, dua variabel bebas atau independen, dan satu variabel tak bebas atau dependen. Dari tiga variabel tersebut, kita mencari minimal 20 data sembarang. Tapi saya di sini memakai 30 data. Nah, langsung saja kita ke SPSS, lalu data view, kita masukkan 30 data, kebetulan saya sudah copy paste di Word. Kita masukkan saja. Nah, di sini masih ada komanya, langsung saja kita masuk ke variabel view. Kemudian desimalnya ini kita turunkan menjadi 0, biar komanya yang tadi di data view itu hilang. Lalu untuk komanya, misalnya kita ganti dengan X1, itu sebagai variabel independen yang pertama, lalu X2 sebagai variabel independen yang kedua, dan Y sebagai variabel dependen. Kemudian kita masukkan labelnya. Di sini saya ambil jumlah anak, pendapatan bulanan, dan total belanja bulanan pada belanja rumah tangga. Untuk X1-nya yaitu jumlah anak, kita tulis di sini. Untuk X2-nya pendapatan bulanan. Dan untuk variabel independennya, untuk variabel dependennya atau Y, ini adalah total belanja bulanan. Selanjutnya, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah tidak ada komanya ya. Kita langsung saja untuk analisisnya. Kita masuk ke analyze, kemudian regression, lalu pilih linear. Nah, untuk dependennya ini tadi atau Y, ini adalah total belanja bulanan, kita masukkan saja di sini. Dan untuk dependennya itu jumlah anak dan pendapatan bulanan. Kemudian kita masuk ke statistik. Nah, di sini kita centang saja yang bagian ini dan ini. Lalu klik continue. Kita masuk lagi ke plot. Nah, di sini untuk Y-nya ini ada, masukkan saja SRE SID. Dan untuk X-nya kita masukkan yang ZPRED. Lalu di sini kita centang normal probability plot. Kita pilih continue. Lalu klik OK. Nah, maka akan keluar output yang tadi. Berikut adalah tabel-tabelnya. Ada model summary, ANOVA, koefisien, dan lain-lain. Setelah itu kita copy paste dan masuk ke Word. Langsung saja kita masuk ke Word.
Nah, jadi data dari output SPSS tadi kita masukkan ke Word untuk dianalisis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya mengambil variabel jumlah anak, pendapatan bulanan, total belanja bulanan pada belanja rumah tangga. Ini adalah data untuk variabel independennya itu ada jumlah anak dan pendapatan bulanan, dan untuk variabel dependennya ada total belanja bulanan. Dan data sembarang dari variabel ini ada 30 data. Bisa dilihat di sini 30 data. Oke, langsung sudah di copy paste dan taruh di Word. Output SPSS ini. Oke, langsung saja kita menginterpretasikan output dari SPSS tadi. Untuk yang pertama, ada persamaan regresi atau tabel koefisien. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 sama dengan 0,602 didapat dari konstan yang ini plus 0,307 X1 yaitu didapat dari jumlah anak yang ini plus 0,321 X2 yang didapat dari pendapatan bulanan yang ini. Kemudian kita interpretasikan satu persatu, yaitu yang A sama dengan 0,602, artinya apabila jumlah anak atau X1 dan pendapatan bulanan X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan 0, maka total belanja bulanan adalah sebesar 0,602. Untuk B1-nya sama dengan 0,307. Artinya, apabila jumlah anak atau X1 naik 1 atau satuan dan pendapatan jumlah bulanan atau X2 tetap, maka total belanja bulanan akan naik sebesar 0,307. Lalu untuk B2 sama dengan 0,321, artinya apabila pendapatan bulanan atau X2 naik satu satuan dan jumlah anak atau X1 tetap, maka total belanja bulanan akan naik sebesar 0,321. Selanjutnya ke koefisien determinasi atau tabel model summary. Nah, merupakan besarnya pengaruh jumlah anak atau X1 dan pendapatan bulanan atau X2 terhadap total belanja bulanan atau Y. Berikut adalah bentuk model summary, tabel bentuk model summary. Jadi ini, untuk penjelasannya, nilai S square sama dengan 0,919 yang didapat dari ini menunjukkan besarnya pengaruh jumlah anak atau X1 dan pendapatan bulanan atau X2 terhadap total belanja bulanan atau Y sebesar 91,9%. Berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 8,1% yang mempengaruhi total belanja bulanan, tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, yang ketiga, penguji hipotesis meliputi uji F atau pengaruh secara simulatan dilihat di tabel ANOVA. Dan tabelnya seperti ini. Untuk penjelasannya, nilai F hitung sama dengan 72,948 lebih dari F tabel atau 2,27. Nah, untuk 72,948 ini didapat dari konstanta F yang ini. Regression yang ini.
Dan untuk 2,27 ini didapat dari ini. Ini 2, ini 27. Sama dengan 3,354 atau nilai sigma sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. HO ditolak, artinya secara bersama-sama jumlah anak atau X1 dan pendapatan bulanan atau X2 memiliki pengaruh yang signifikasi terhadap total belanja bulanan atau Y. Selanjutnya, uji T atau pengaruh secara parsial atau individu dapat dilihat di tabel koefisien. Tabelnya seperti ini. Untuk penjelasannya, yang pertama, untuk jumlah anak X1 atau X1, nilai T hitung sama dengan 3,156 lebih dari T tabel atau alfa per 2,27 sama dengan 2,052 atau nilai sig sama dengan 0,004 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, artinya jumlah anak atau X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap total belanja bulanan atau Y. Dan yang kedua, untuk pendapatan bulanan atau X2, nilai T hitung sama dengan 3,081 lebih dari alfa per 2,27 sama dengan 2,052 atau nilai sig sama dengan 0,005 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya pendapatan bulanan atau X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap total belanja bulanan atau Y. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.